Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, coba disusun dulu kursinya atau ditengok ada sampah di sekelilingnya. Bu, sampah Bu. Bu pakai sendal ya Bu. Itu Bu, sepatu saya udah sobek-sobek Bu. Besok ibu belikan ya. Makasih banyak Bu. Oke, sebelumnya silakan ketua kelas sekarang dipimpin sebelum mulai pelajaran. Kita berdoa minal karena setiap masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran kita absen dulu ya. Ya Bu. Clara, Jadi Bu, Putri, Dewi, Devi, Dewi, Gina, Oke, ada semua ya anak-anak semua. Ya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita nyanyi lagu wajib dulu ya Garuda Pancasila. Silakan dari ke depan membantu menyanyikan. Teman-teman semua, hari ini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita tempat dulu ya. Makasih ya Deli. Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Iya. Oke, materi kita ini tentang organisasi pergerakan nasional. Oke. Jadi, Ibu sebelumnya mau nanya, Anda semua ada nggak baca materi tentang organisasi ini sebelum masuk kelas? Oke. Jadi Anda sebelum kita memulai pembelajaran, kalau dapat minggu depan sebelumnya membaca buku materi dulu ya, karena buku adalah jendela dunia. Oke, jadi tujuan pembelajaran tentang organisasi ini di mana anak-anak semua itu harus dapat menjelaskan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, terus di dalam penilaiannya, Ibu akan ada 2 penilaian, yaitu kelompok dan individu. Nah, sebelum masuk ke materi organisasi ini, ada yang tahu nggak apa yang menyebabkan munculnya organisasi pergerakan nasional? Silakan Dewi. Munculnya kaum intelektual Bu. Bagus Dewi. Ada jawabannya lain? Oke, karena jadi organisasi pergerakan nasional ini muncul karena adanya kaum intelektual. Betul yang dikatakan Dewi. Oke, ada yang tahu nggak apa aja organisasi pergerakan nasional? Budi Utomo. Oke, pertama Budi Utomo. Ada yang tahu Budi Utomo ini berdiri tanggal berapa? Jadi Budi Utomo ini berdiri tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo.
ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya keterbukaan jiwa, di mana pada tahun 1908 ini diadakan kongres pertama. Di mana kongres pertamanya Anda semua? Salah ya Anda. Yaitu di Yogyakarta. Di mana untuk kongres ini untuk memajukan pendidikan, pertanian, peternakan serta industri dan kebudayaan di Indonesia. Pas pembubaran Budi Utomo ini tahu nggak Anda dibentuk partai apa? Gerindra. Oke, ada yang tahu nama organisasi yang kedua? Sarekat Dagang Islam. Apa disingkat? SDI. Ada yang tahu nggak siapa pendiri Sarekat Dagang Islam? Iya, Haji Samanhudi. Oke, Samanhudi pada tahun 1912. Ada yang tahu nggak Samanhudi ini tokoh apa sebelumnya? Dia pedagang batik. Ya, pintar. Adalah saudagar batik di Solo. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan atau memperkuat perdagangan di Indonesia. Ada yang tahu nama organisasi yang selanjutnya? Indispati ini didirikan pada tahun berapa? 1912 oleh 3 serangkai. Oke. Oke, siapa yang tahu siapa aja 3 serangkai itu? Doa terus Cipto Bangun dan Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara itu sekarang jadi tokoh apa? Tujuan Indispati ini ada yang tahu nggak? Anda semua apa tujuan didirikannya? Jadi organisasi ini itu didirikan untuk melawan kolonialisme. Oke, organisasi yang terakhir apa Anda semua? Muhammadiyah. Sebelumnya yang mau nanya di Sumatera Barat ada nggak penganut Muhammadiyah? Di sini ada nggak yang penganut Muhammadiyah? Ada. Atau jadi ikut pemerintah semua? Ada yang Sekarang aku menanya, siapa pelopor Muhammadiyah ini? Ahmad Dahlan. Awal organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1918, di mana
Utomo, di mana berfokus pada pendidikan kesejahteraan dengan tujuan menghapuskan bentuk pemikiran dan pelaksanaan Islam yang dihubungkan dengan hal-hal mistis atau tahayul. Di sini ada yang masih percaya mistis atau tahayul nggak? Masih Bu. Apa contohnya? Saya percaya kayak ada hantu. Ada nggak pernah misalnya barang hilang terus dipakai jadi pisau? Ada Bu banyak. Banyak ya. Oke. Tersampo Bu. Nah, Imam kita itu. soalnya ibu nggak tahu sekali kalau mistis-mistis itu ya. Cuma pisau gara-gara kemarinnya ada laptop teman ibu yang hilang. Jadi dia pakai pisau itu untuk jam kayak mau kasih guna-guna ke orang yang mabuk ya. Oke, jadi materi kita tentang organisasi pergerakan nasional cuma 4 organisasinya. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana nanti Anda semua menjelaskan secara lebih mendalam tentang organisasi-organisasi ini. Nanti ibu kasih AKPD-nya, Anda kerjakan. Jadi nanti yang bagi kelompoknya siapa? Berarti kelompoknya Dewi sama Anjar, terus Clara sama Mahfud sama Dina ya, terus Dewi sama Dewi. Kami apa? Oke, Anda semua silakan duduk berkelompok dulu. Oke, ini adalah PD yang akan dibagi untuk kalian pengerjaannya ya. Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan yang ada semua. Baik-baik. Pembagian materinya gimana Bu? Iya Bu. Iya. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang Budi Utomo, kelompok 2 membahas tentang syariat dalam Islam, dan yang 3 orang bahas 2 ya materinya, yaitu Indisbati dan Muhammadiyah. Iya. Silakan yang Anda semua dikerjakan. Iya Bu. Ananda ada kendala? Tidak Bu. Oke. Ananda dapat materi tentang apa? Tentang Budi Utomo. Oke, lanjutkan ya. Iya Bu. Kalau kelompok ini ada kendala? Tidak Bu. Oke. Kelompok ini apa udah mulai langsung? Sudah Bu. Ada kendala enggak? Kendalanya di sini. Oke. Kendala juga ada paket Bu.
Oke, Anda semua sudah siap materinya semuanya? Sumbernya sudah dicantumkan juga? Sudah. Oke, kita mulai presentasinya ya. Kelompok siapa yang mau duluan? Oke, kelompok 1 duluan ya. Oke, silakan kelompok 1 mulai. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi pergerakan nasional yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini didirikan oleh Kerajaan Sofia di bawah pimpinan Sutomo. Organisasi ini memiliki peran penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dianggap perlunya adanya organisasi yang bersifat nasional. Salah satunya itu Budi Utomo. Nah, organisasi nasional ini dimulai adanya golongan intelektual yang memiliki wawasan luas setelah diterapkannya pendidikan sistem barat bagi pelajar pribumi. Nah, jadi pada saat pendirian organisasi Budi Utomo ini, saat Sutomo kembali dari negeri Belanda, ia mendirikan organisasi Persatuan Bangsa Indonesia yaitu PBI, kemudian berubah menjadi Budi Utomo. Nah, selama di Belanda ini, Sutomo ini mendapat pengalaman perjuangan dalam memimpin perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Nah, akhirnya pada tanggal 24 sampai 26 Desember tahun 1935, Budi Utomo dalam kongresnya menyelenggarakan di Solo yaitu fusi penggabungan antara PBI dengan Budi Utomo menjadi satu nama yaitu Partai Indah Raya atau Palindra. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terus untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2. Ya, kelompok Dewi sama Dewi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu Sarekat Dagang Islam. Sarekat Islam adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1912 di Indonesia. Awalnya organisasi ini disebut Sarekat Dagang Islam dan didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi selaku ketua sekaligus seorang saudagar batik dari Solo. Organisasi ini awalnya berdiri dari pedagang batik untuk memperkuat persatuan melawan pedagang Cina. Namun Sarekat Islam berkembang menjadi lambang persatuan bagi masyarakat yang menentang orang Cina serta pejabat kiai dan Belanda. Tujuan Sarekat Islam meliputi memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggota yang kesulitan, memajukan kecerdasan rakyat, mengikuti ajaran Islam, serta mempromosikan dan melakukan pemahaman keliru tentang agama Islam. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Kasih aplaus dulu. Oke, silakan kelompok terakhir yang materinya kedua. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang Muhammadiyah dan Indis Jakarta. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Tujuan utama dari Muhammadiyah ini sendiri adalah untuk memurnikan ajaran Islam dan memajukan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa karakteristik dari Muhammadiyah itu, pertama, Muhammadiyah ini mendirikan banyak sekolah, universitas dan lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Organisasi ini juga mendirikan rumah sakit dan klinik untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Muhammadiyah sendiri juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk membantu fakir miskin dan bantuan pada bencana alam.
Muhammadiyah ini berupaya untuk memurnikan praktik-praktik keagamaan dari hal-hal yang dianggap bid'ah atau inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, selanjutnya materi tentang UNICEF Finijin. UNICEF Finijin didirikan pada 1908 dengan tujuan utama sebagai wadah untuk berkumpulnya para mahasiswa Indonesia di Belanda. Salah satu tujuan utamanya adalah mempersatukan pemikiran dan pandangan mereka dalam upaya menggerakkan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya mereka tidak aktif dalam politik dan lebih fokus pada pendidikan dan perkembangan pribadi serta bidang sosial. Pada tahun 1912, ketika tokoh pendiri UNICEF dibuang ke Belanda, organisasi UNICEF Finijin mengubah arah tujuannya ke politik. Sekian yang pengen dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda, Bu tadi kan janji mau ada kuis berhadiah nih. Tapi Bu tadi mau kalian tulis semuanya nih. Kita pemanasan dulu ya, berdiri semuanya. Oke, itu masih Ya, jadi cara pikir ini ya. Senang bisa. Boleh. Oke. Ya, jadi caranya ini kalau apa yang Ibu ucapkan jangan dilakukan, tapi apa yang Ibu lakukan itu yang dilakukan ya. gimana contohnya, Bu? Contohnya kepala. Gitu. Kalau ada yang telat nanti ada hukumannya gitu ya. Iya, boleh. Yang pertama kepala. Berarti ini udah ngantuk deh tadi belajarnya ya. Oke, kita ulangi ya. Ini masih pemanasan, kalau sekali lagi salah nanti kena. Disuruh nyanyi ya, Anda semua. Kepala. Ini mana ke depan? Ke depan. Oke, apa kata Buki yang ada? Dia gak punya Puisi atau nyanyi atau mau kasih motivasi ke kawan-kawannya yang lagi ngantuk nih. Pantun. Oke, coba kasih motivasi ke kawan-kawannya nih. Hiduplah seperti Lady. Kalau sebelum kuliah langsung makan. Terus jangan lupa banyak minum air putih. Minum olahraga. Jangan malas olahraga dan juga jangan tidur begadang. Oke. Saya sih itu. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya ke Putri. Putri ada sarapan tadi? Tidak. Olahraga? Tidak. Jadi cuma motivasi aja ya. Cuma motivasi lewat kata-kata. Oke, balik ke tempat tadi. Oke, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Telinga. Oke. Kepala. Bahu. Telinga. Pinggang. Oke, Anda semua, pintar-pintar anak Ibu ya menjelaskan tentang organisasi pergerakan. Sebelumnya LKPD-nya dikumpul dulu ya. Oke, sebelumnya kita akan mengadakan kuisnya, kuis berhadiah. Oke, yang siap-siap ya. Ini kayaknya dulu yang nanti yang bisa menjawab nanti di akhir penjelasan ada sesuatu untuk kalian. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, siapa yang bisa? Oke, Dewi. Muhammadiyah. Dewi Muhammadiyah. Budi Utomo. Oke, coba Devi
Budi Utomo. Oke, Devi nanti minta ke Ibu ya sesuatunya nanti. Oke. Pertanyaan kedua. Pelajar apa yang mendirikan organisasi Budi Utomo? Oke, Sofia betul. Dewi. Ada mungkin jawabannya dulu. Apa itu? Ada yang salah. Oke, pertanyaan yang ketiga. Budi Utomo mengakhiri sejarahnya dengan bergabung dengan PBI pada tahun 1935 dan membentuk partai. Oke, Dewi? Oke, Parinda. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Club di siapa yang tahu? Gina? Surabaya, betul Surabaya? Ayo. Ya, betul ya, Gina betul di Surabaya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima. Indeks organisasi yang didirikan di Jogja pada tanggal 18 November 1918 oleh Ahmad Dahlan untuk memberikan pemikiran Islam pembaharuan kepada anggota organisasi Budi Utomo. Oke, Devi? Oke, Muhammadiyah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Pemimpin Syarikat Islam yang membuat Syarikat Islam semakin berkembang dan menjadi kekhawatiran Belanda karena dianggap mengancam kedudukan pemerintah Belanda. Siapa tokohnya? Devi? Samanhudi. Oke, betul. Samanhudi. Salah ya? Bukan Samanhudi ya. Samanhudi itu pendirinya. Yang bikin Syarikat Islam berkembang itu siapa? Itu tiga sahabat itu. Oh iya. Jadi Joko. ah ya, Joko. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pada tahun 1923, skip ya, ulang ya. Sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1912 yang didirikan oleh Samanhudi yang merupakan seorang saudagar di Solo. Oke, Dewi? Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam, betul. Siapa aja tadi yang bisa menjawab? Saya dulu. Dewi sama Gina. Tiga sama Dewi satu. Oke. Ini hadiahnya ya. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kali ini, ada nggak yang bisa membantu Ibu menyimpulkan materi hari ini? Ada dia, Bu. Siapa? Ada dia. Kita harus sama dia. Siapa yang bisa? Dewi. Dewi. Kita sudah mengikuti pelajaran hari ini. Saya pribadi dapat menyimpulkan bahwa organisasi pergerakan nasional ini ada sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Dagang Islam, Indispati, terus Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Dan Budi Utomo ini didirikan oleh Raja Sofia pada tahun 1908 dan Indispati ini didirikan oleh tiga serangkai pada tahun 1912 dan Syarikat Dagang Islam ini didirikan oleh Samanhudi pada tahun 1912. Sekian, terima kasih. Oke, Nanda, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan sebelum kita menutup, silakan rapikan dulu. Oke, silakan ketua kelas memimpin
pimpin doa sebelum pulang. Lara? Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mendalam kebutuhan masing-masing. Berdoa mulai. Oke. Terima kasih Ananda semua. Yuk, Larat dari yang Oke, Ananda semua boleh keluar main sekarang ya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. dapat dari